kepada bangsa Yahudi, di mana nubuatan itu memang diberikan kepada bangsa Yahudi dulu, supaya bangsa Yahudi ini secara komunitas menerima pertobatannya. Nah, kalau secara alur sebenarnya, kalau yang diingini dikehendaki Tuhan itu bangsa Israel ini bertobat, menerima Mesias secara bangsa, maka penginjilan ke seluruh bangsa seluruh dunia itu cepat terjadi. Jadi kan memang tidak terjadi ya, hanya sebagian kecil dari bangsa Yahudi yang percaya dan menjadi muridnya, dan dia memerintahkan kepada murid-muridnya itu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi inti pertanyaan Abang tadi, saya jawabannya bahwa bukan karena Yesus itu berdosa ya, dia dibaptis karena memang dia untuk memenuhi kehendak Tuhan itu sendiri, dan dia datang kepada bangsa Yahudi. Ya demikian Bang Suka atau Bang Farhan, silakan. Ya, jadi saya ini ya membantah dulu yang Farhan sampaikan. Tadi saya bilang bahwa kesimpulan yang dia ambil itu kesimpulan yang deduktif gitu. Artinya dia hanya melihat, oh karena premis yang dia bangun itu kan begini, orang berdosa itu yang perlu dibaptis. Jadi kalau Yesus berdosa maka kalau Yesus itu dibaptis maka Yesus itu berdosa. Kan itu konklusi yang terlalu saya bilang nggak dipakai kalau kita mau secara kritis atau secara analitis kita mau mencari tahu alasan kenapa saya bilang itu tidak dibenarkan, karena ada penjelasan mengapa itu tidak benar. Jadi saya membantah jawaban Farhan berbasis data gitu, bukan karena saya itu nggak suka sama dia, sama orangnya. Jadi itu yang harus dilihat ya. Bukan saya bilang Anda dungu lalu saya bilang penalaran Anda itu yang kacau. Karena tadi saya memberikan jawaban itu kan berbasis data juga. Saudara membawakan 1 Petrus 3 kan. Jadi yang di zaman Nuh itu bukan baptisan. Itu ya dipakai oleh Petrus untuk menjelaskan kepada orang-orang hidup zaman itu, di zaman Petrus itu, bahwa kalian pun diselamatkan bukan karena kayak Nuh gitu, bukan karena kalian ini mengalami semacam moral yang ambruk lalu perlu diselamatkan seperti di zaman Nuh. Bukan. Zaman Nuh itu beda dengan zamannya Petrus. Cara kerja Tuhan itu berbeda. Di zaman Nuh dengan air bah untuk membinasakan orang-orang yang memang tidak benar ya, hidupnya tidak benar. Nuh itu benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, bukan dia berdosa. Kalau saudara bilang Nuh itu berdosa, itu kacau kedua lagi. Kenapa saya bilang kacau? Karena memang Anda berargumen tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk menyampaikan itu. Nah, sekarang saya bantah dari yang tadi Anda bilang, yang saya ngomong nggak punya data. Ini jangan di mute ya. Baik, saya ini dulu ya. Sorry. Dulu. Silakan. Jangan di mute. Loh, kok di mute lagi? Halo? Iya, lanjut. Iya, jangan di mute. Saya lagi buka ayat, karena itu saya nggak bicara. 1 Korintus 10, tunggu ya, baptisan awan ya. Oke, 1 Korintus 10 ayat 2. Kenapa tadi saya merujuk pada Musa? Karena di sini ada data jelas gitu. Kalau Bro minta data ya, Bro Farhan ya. Ya, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Nah, dasar inilah yang menjadi cikal bakal baptisan itu dilakukan kepada umat Israel. Kepada Nuh itu tidak ada baptisan kepada anak-anak Nuh. Ya, setelah anak-anak Nuh, cucu-cucu Nuh itu nggak ada yang membaptis, nggak ada.
mereka itu hanya memberikan korban persembahan aja kepada Tuhan gitu. Sebagaimana Nuh telah melakukan itu. Tetapi baptisan itu yang tadi Bro sampaikan di 1 Petrus 3 ya, itu berbeda. Jadi Petrus itu mau mengatakan begini, kamu diselamatkan oleh baptisan, oleh kiasannya, ya kan? Tetapi di zaman Nuh itu diselamatkan oleh apa? Oleh batrah Nuh. Itu jadi dua hal ini harus jangan sampai Bro salah paham lagi. Nuh nggak ada dibaptis, Nuh nggak pernah dibaptis. Gitu. Itu bantahan saya dari argumen Bro Farhan yang malahan mengutip ayat salah ayat lagi. Ya itu aja. Silakan. Silakan, pihak Bang Farhan atau Bang Handi Celebes. Aki Farhan dulu dong, baru saya. Aki Farhan dulu. Oke, silakan. Saya dulu. Oke, saya Kita kasih akan aplaus dulu ya, biar semangat. Lanjut. Terima kasih Daniel, saya salut dengan perubahan diksi yang lebih sopan dari kamu dan saya akan lebih sopan karena saya bagaikan cermin. Jika kamu galak, saya akan galak. Jika kamu garang, saya akan garang. Jika kamu lembut, saya akan lembut. Itu tipikal Farhan dari dulu ya. Oke, saya bawa ke dalam Yeskiel 36 nomor 25. Ya, di sana jelas diterangkan bahwa aku akan mencurahkan kepadamu air jenih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Jadi untuk mentahirkan, Yeskiel melakukan sebuah pembaptisan dengan mencurahkan air. Artinya di sini ketika mentahirkan, ada jiwa-jiwa yang kotor, ada jiwa-jiwa yang harus dibersihkan dari penyembahan berhala. Saya tidak membuat sebuah konklusi bahwa Yesus menyembah berhala, tidak. Saya yakin tidak seperti itu. Tetapi jelas ada kenajisan-kenajisan di dalam orang yang sedang dibaptis. Nah, kalau kita kaitkan dari rangkaian silogisme saya membuat premis dari Lukas 3 nomor 3. Kaitkan dalam sejarah bagaimana pembaptisan itu dengan di dalam 1 Petrus 3 nomor 20-21. Saya korelasikan lagi dengan Yeskiel 36:25 yang di sana dikatakan aku akan mencurahkan kepadamu air jenih dalam kurung, sebenarnya nggak ada dalam kurung ini, baptis yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Artinya proses pembaptisan dari narasi saya dari 1 Petrus 3 nomor 20-21 juga dalam Lukas 3 nomor 3, Yeskiel 36:25 terkorelasi dengan sangat jelas di sini. Proses pembaptisan adalah pembersihan diri terhadap kenajisan-kenajisan yang ada di dalam hati sehingga akan menjadi suci kembali dan menghadap kepada dan akan menjadi jiwa yang bersih kembali. Untuk membersihkan dia, menjadikan dirinya bersih sehingga dia akan mengemban tugas menjadi Mesia. Artinya ada pembersihan-pembersihan yang dilakukan. Apalagi seperti kita ketahui di dalam Bible itu kan tidak dijelaskan antara usia 13 sampai 29. Kita tidak tahu apa yang dilakukan Yesus di usia 13 sampai 29. Rentang waktu yang begitu panjang, 16 tahun, tidak mungkin tidak terjadi sesuatu. Tidak mungkin Yesus berdiam diri. Tidak mungkin Yesus tidak melakukan segala sesuatu di rentang usia 16 tahun ini. Artinya proses yang dilakukan oleh Yohanes untuk membaptis Yesus ini ketika dikorelasikan dalam Lukas 3 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 20-21 dan Yeskiel 36:25 jelas pentahiran atau proses pembaptisan itu adalah membersihkan dirinya dari kenajisan-kenajisan di dalam hatinya. Itu aja ya, saya bantah. Silakan Bang Handi. Oke, terima kasih Aki Farhan. Saya tambahin dikit ya. Apa sih bedanya antara Yesus dibaptis dengan Kristen zaman sekarang? Sangat berbeda. Mari kita cek. Kalau Yesus dibaptis itu sebagaimana yang diterangkan di Matius 3, 13-17, Markus 1, 9-11, Lukas 3, 21-22, Yohanes 1, 32-34. Apa poinnya Yesus dibaptis? 1. Upacara tanda masuk ke dalam suatu kelompok atau persekutuan tertentu, atau bisa disebut pengukuhan Yeshua Amasya sebagai Yudaisme. 2. Upacara pembersihan dari dosa-dosa sebagaimana yang diterangkan dalam Markus 1 nomor 4 yang berbunyi, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan,
Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Baptisan di zaman itu yang dilakukan oleh Yohanes terhadap Yesus. Jadi posisi Yesus, silakan terjemahkan sendiri apa maksud Yesus dibaptis oleh Yohanes, yang tadinya Yesus menolak tapi tetap harus dilanjutkan pembaptisan itu di Sungai Yordan. Bagaimana dengan keadaan Kristen di zaman sekarang? Apakah orang Kristen dibaptis sama dengan metode cara pembaptisan Yesus? Sangat jauh berbeda. Orang Kristen kalau dibaptis sekarang adalah bahwa pengukuhan bahwa Yesus itu Tuhan. Sekali lagi, siapapun orang Kristen di zaman sekarang ini kalau dibaptis mengukuhkan bahwa Yesus itu Tuhan. Sedangkan kalau Yesus dibaptis mengukuhkan bahwa Yesus masuk ke dalam persekutuan tertentu, yaitu Yudaisme, dan upacara pembersihan dari dosa. Thank you. Aki Fakrudin bisa dinaikin Kristen satu lagi biar adil dua-dua, atau saya akan mute dulu Bang Handi sama Daniel dulu sebelum ada Mas Farhan aja ya, Mas Farhan aja, aku standby. Nggak enak, saya cuma menambahin dikit. Oke, silakan naik Pak Suki. Nah, kan biasa mantul. Kita kasih upload dulu biar semangat yang lain. Lanjut. Silakan. Bang Nangka, Ya, silakan Bang Rob. Ya, kalau dari saya ya, tadi kalau mengambil ayat di perjanjian lama, halo,
Bagaimana suara saya jelas? Jelas, bagus. Lanjut, Pak Supi. Iya, iya. Ya, jadi kalau tadi yang Bang ambil ayat-ayat di perjanjian lama itu memang bangsa Yahudi masih hidup di dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Jadi pembersihannya itu untuk menyucikan diri secara jasmani. Tetapi setelah Yesus datang, makanya di 1 Petrus 3 itu yang Bang Farhan kutip itu di ayat 20-21 itu mengenai pembersihan dari batinnya manusia, batinnya bukan dari jasmaninya, memohonkan hati nurani yang baik. Jadi poin dari pembaptisan itu bukan masalah kebutuhan pembersihan kenajisan dari tubuhnya atau jasmaninya manusia itu, tetapi kenajisan dari hati nurani. Jadi dosa itu sendiri ya sama seperti makanan yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari hati nurani itulah yang menajiskan. Dan poinnya inilah baptisan itu, makanya bagi saya itu sebagai suatu lambang saja, sebagai komitmen bahwa dia mau rela mematikan tubuhnya sehingga dia tidak berdosa lagi, dia bangkit hidup menurut kehendak Tuhan. Disitulah terjadinya pembersihan kenajisan dari hati nurani. Nah, terjadilah di situ keselamatan, adanya perubahan, dia mengambil sifat-sifat atau karakter dari ilahi itu. Jadi memang bicara kekristenan ini selalu titiknya itu di kerohanian. Kalau ditarik ke
jasmani memang pasti tidak mengenal. Kita tidak selalu bicara tentang kejasmanian seperti kalau di Muslim itu kan tadi dibilang baptis itu pembersihan seperti wudhu gitu, bersih itu baik, nggak salah ya, setuju, bagus juga itu memang, tetapi karena poin dari yang Yesus ajarkan itu membersihkan kenajisan dari hati nurani. Ya begitu Bang dari saya nih, sementara yang saya menanggapi tentang baptisan ini, karena memang ada beda sudut pandang ya. Kekristenan ini sifatnya kerohanian, kalau di Muslim ada jasmani, ada rohaninya gitu lah ya. Tapi kalau di Kristen selalu ditekankan hanya di manusia batinnya saja, dan tidak terlalu mementingkan masalah jasmani, karena kita sudah tahu bahwa jasmani ini akhirnya harus mati dan tidak dapat menerima atau masuk dalam kerajaan surga. Dia tidak terlalu dipentingkan, sama dengan seperti sunat gitu lah. Itu saya tidak bisa berkata apa-apa lagi, karena konstruk argumen yang saya bangun dari narasi, premis, dan silogisme itu jelas di sana ada rangkaian bahwa pembaptisan itu selalu berhubungan dengan pengampunan dosa. Dari Lukas 3 nomor 3, dari 1 Petrus 3 nomor 20-21, dari Yeskiel 3 nomor 26, dan dari Kisah Para Rasul 22 nomor 16. Di sini semua ayat yang saya tampilkan adalah tentang baptis dan pengampunan dosa. Jadi ketika saya menampilkan ayat-ayat seperti ini dan Anda menjawab dengan satu kata, oh spesial buat Yesus, saya sudah tidak bisa berkata-kata. Saya pikir diskusi akan selesai, karena ketika saya membangun sebuah narasi dari Bible Anda sendiri, dan narasi yang saya bangun, premis yang saya bangun merujuk kepada sebuah silogisme dasar saya. Silogisme adalah segala argumen yang bersifat sementara, argumen yang bersifat kebenaran sementara. Nah, kebenaran sementara ini saya perkuat dengan data-data dan variabel-variabel dari Bible Anda sendiri. Dari Lukas 3 nomor 3, 1 Petrus 3 nomor 20-21, Yeskiel 5-26, Kisah Para Rasul 22-16, di sana linier semua, terkorelasi. Setiap ada kata baptis selalu ada pengampunan dosa. Jadi silogisme saya akan merujuk sebuah konklusi bahwa pembaptisan adalah sebagai proses pembersihan diri dan pengampunan dosa. Ya, kalau kita kaitkan dengan Islam, karena saya tidak mau tidak adil, saya juga harus membahas pembaptisan ini secara Islam. Sebelum ditanya, saya akan menjawab dulu bahwa dasar dari sibghah di dalam Al-Qur'an di dalam Islam adalah hadis Rasulullah SAW. Saya bacakan hadis-hadisnya. Jadi saya sebelum ditanya akan saya kasih jawab. Saya baik hati ya. Pertama dari hadis Al-Tabrani atau hadis Tabrani.
ya, nomor 7105. Di sana dikatakan, apa yang kamu lakukan akan masuk agama ini, maksudnya masuk Islam. Mereka menjawab, engkau mandi, bersuci, membersihkan pakaianmu, mengucapkan kalimat syahadat, kemudian engkau sholat. Jadi kalau baptis di dalam keislaman jelas berbeda, karena tidak ada korelasinya dengan dosa, tetapi adalah penyucian diri, pembersihan diri untuk memasuki agama yang penuh fitrah, yaitu Islam rahmatan lil alamin ini. Sehingga sebelum melakukan itu maka mereka harus bersuci, mandi besar, junub, mandi membersihkan diri sendiri, membersihkan dari segala kekotoran jasmani, mensucikan, bukan pengampunan dosa. Karena apa? Pengampunan dosa hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi proses atau ritualisme di dalam sibghah, di dalam Al-Qur'an, di dalam Islam adalah sebagai sebuah kesucian diri sebelum memasuki pintu gerbang yang begitu indah rahmatan lil alamin untuk memasuki gerbang Islam. Nah, selain itu ada juga di dalam hadis riwayat Abu Dawud. Saya bacakan lagi ya, Abu Dawud nomor 543 ya. Ini dari Ibnu Hasim, ya, Qais bin Hasim. Ketika ia masuk Islam, Nabi SAW memerintahkan untuk mandi dengan air dan daun bidara. Jadi adalah untuk mensucikan diri. Sekali lagi, tidak ada narasi penghapusan dosa. Satu lagi, ketika ini Abu Hurairah ya, bawalah ia pergi ke kebun lalu suruhlah ia mandi. HR Ahmad, hadis lewat Ahmad, Ibnu Huzairah dan HR Abu Hurairah. 3 hadis ini yang saya kaitkan adalah sebagai sebuah pensucian dari diri kita untuk memasuki pintu gerbang agama Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi tidak ada embel-embelnya pengampunan dosa. Ini berbeda dengan pembaptisan di dalam kekristenan. Ketika ada kata baptis selalu linier atau terkorelasi dengan dosa-dosa. Nah, pertanyaan kita akan menjadi menggelitik kan, kepala kita menjadi tergelitik, yaitu Yesus ternyata dibaptis, tetapi Anda menjawab bahwa oh itu kekhususan. Yesus tidak seperti itu ya. Kalau Anda sudah menjawab kekhususan, ya saya akan berhenti untuk bertanya, karena ketika kekhususan itu adalah bersifat induktif atau bersifat internal Anda sendiri. Kami tidak bisa memaksakan untuk hal yang berbau doktrinal atau dogmatis. Silakan Bang Hendy. Oke, kita kasih aplaus dulu ya. Dan maaf bagi yang mengirim permintaan nggak bisa saya naikkan, karena ini sudah berjalan hampir 2 jam dan 2 lawan 2 biar adil. Jadi silakan dilanjut. Baik, saya sambung ke Aki Farhan, saya setuju itu ya. Kalau untuk pembaptisan itu jelas kok tertulis yang dibacakan tadi Aki Farhan di Markus 1:4 juga kan. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun, menyerukan bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Apakah ini masuk ke Yesus? Ya silakan saja ususkan kepada orang Kristen yang lain. Jangan masukkan Yesus di sini, karena teman-teman Kristen mengatakan Yesus itu tidak berdosa. Tapi kok nggak ada catatan di bawahnya tidak termasuk Yesus, gitu loh ya. Jadi ini tolong juga teman-teman Kristen ya, kalau sekiranya menyenggol Anda ingin tidak mengatakan Yesus tidak punya dosa, akhirnya dibaptis sebagaimana Markus 1:4, ya silakan saja. Saya setuju dengan Aki Farhan, berarti kita nggak nanya lagi kan gitu. Yang jelas adalah Yesus dibaptis itu satu, memasuki suatu kelompok atau persekutuan tertentu yaitu Yudaisme. Kemudian memulai pelayanan sebagai Rabi Yahudi. Itu tujuan secara umum di zaman itu. Nah, kalau mau dikaitkan dengan Markus 1:4 dengan kisah para rasul tadi itu, di sana orang yang dibaptis itu adalah diampuni segala dosanya. Nah, kalau mau ditarik korelasinya, artinya di sini mensucikan Yesus di Sungai Yordan agar semua dosa-dosanya diampuni oleh Sang Pencipta. Itu baptisan yang sebenarnya di zaman itu. Kalau di zaman sekarang berbeda sekali, bro. Berbeda banget. Yesus dibaptis tujuannya apa, dan teman-teman Kristen dibaptis tujuannya apa. Teman-teman Kristen dibaptis itu pada dasarnya adalah, pada intinya adalah mengakui Yesus sebagai Tuhan. Artinya Yesus dibaptis berbeda dengan Kristen dibaptis tujuannya.
Karena Kristen dibaptis itu bukan permulaan untuk melakukan pelayanan sebagaimana tradisi Yudaisme. Kalau teman-teman Kristen itu dibaptis untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan, baik sebagai bagian daripada Trinitas. Kalau Mas Daniel kan mengakui Yesus only. Jadi teman-teman dibaptis juga di zaman sekarang itu berbeda formulasinya. Ada yang dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga yang dibaptis atas nama Yesus saja. Berbeda formulasinya tergantung denomnya seperti apa. Ada yang dibaptis dicelup, ada yang dibaptis selang, dan seterusnya sebagaimana karismatik itu. Jadi sekali lagi saya ulang, kalau memang teman-teman mengkhususkan bahwa Yesus dibaptis tidak mempunyai dosa, ya silakan saja, kami nggak mau paksakan. Tapi tolong nanti di Markus 1:4 dan Kisah Para Rasul itu diberi tanda di bawah kecuali Yesus. Kira-kira begitu. Silakan, mohon diberi penjelasan apa tujuan Yesus dibaptis dan apa tujuan Kristen dibaptis, sama atau berbeda cara baptisnya dan tujuannya. Thank you. Silakan Pak Suki maupun Pak Tatsuka ya. Dan bagi teman-teman yang udah ngirim permintaan naik, maaf nggak bisa saya naikkan karena hampir 2 jam ini berlalu. Kecuali kalau salah satunya nggak naik lagi. Silakan dilanjut. Pak Suki atau Pak Tatsuka? Oke. Ya, baik ya. Jadi saya jawab dulu ya dari Farhan. Saya terpaksa harus mengulang-ulang gitu. Tapi saya mau bilang bahwa tadi yang Bro Farhan bilang bahwa silogisme yang dia bangun itu adalah kesimpulan yang sifatnya sementara. Artinya di situ sebenarnya dia menyadari bahwa ada peluang premisnya itu dibatalkan. Jadi saya tadi sudah jelaskan. Izin dulu, Aki Barudin sambil dicas ya, Bro? Enggak, dari tadi juga nggak dicas. Oke, lanjut. Itu Pak Tatsuka yang ngecas ya tadi bilang. Oke, lanjut. Ya. Jadi jangan potong dulu Mas Andi. Ya. Jadi jawaban yang tadi saya sudah sampaikan, ketika kita mencoba mencari tahu alasan kenapa itu baptis, sekalian menjawab pertanyaan dari Bro Handi, kan kita ketika membaca kitab suci ini kita bukan baca satu ayat dua ayat, kita baca seluruhnya gitu. Jadi penelaran yang kritis itu dibutuhkan. Kalau penelaran yang sesempit itu ya, Saya yakin mereka akan nggak mau menjawab pertanyaan saya ini. Yakin. seperti tadi ya, saya pikir anak ya kita kembali lagi berpikir seperti anak-anak gitu. Tapi ketika kita bahas ini kan kita mau cari jawaban yang betul-betul murni gitu, bukan karena saya tendensi untuk menyalahkan Prof. Farhan, tetapi saya menjawab sesuai apa yang tertulis. Nah di situ dikatakan bahwa ya saya ulangi. Suaranya kok ngebrung sih di sana itu? Itu ketika dia Baru ini kalau bunyi itu. bagi bangsa Israel mengkhususkan dirinya. Israel Aduh, baptis suaranya untuk nih. Dicabut SP-nya tuh. Tuhan. Yesus dibaptis untuk mengkhususkan dirinya bagi Israel. Jadi ketika dia memulai pelayanannya itu bagi bangsa Israel. Bangsa Israel itu siapa? Jadi nggak Ya, bisa apa ya? Kerajaan Nggak bagus jadi suaranya. kerajaan utara itu. Itu nanti. Jadi ketika kita melihat Yesus sampai menyampaikan kerajaan Allah sampai ke orang Samaria sana, itu dasarnya itu, Mas Bro. Jadi bukan datang dari premis yang tidak ada dasar. Saya rasa itu tadi sangat apa ya? Izin dulu Mas Saudara, Aki Barudin bisa nggak kalau pakai handsfree dicabut dulu, coba bunyi-bunyi serius dari sana. Terus saya nggak pakai handsfree ini, langsung ke HP. Baik, saya coba pakai headphone dulu. Masukin coba. dulu sebentar. Karena tadi Pak Tatsuka lagi ngecas ya. Iya, coba. Saya udah cabut, Pak. Gimana, Pak? Iya. Oke, udah deal, lanjut. Udah linear, lanjut. Bagus, ini bagus. Mantap, udah. Oke. Lanjut. Mas Daniel. Iya. Ya, jadi saya lanjut. Kalau ditanya apa bedanya baptisan
orang Kristen sekarang dengan Yesus, ya baptisan yang kami lakukan itu memang berbeda ya. Paradigmanya itu kan berbeda, cara pandang kita melihat baptisan itu kan berbeda gitu. Kita menyerahkan diri kita dibaptis itu untuk mengkhususkan diri kita bagi Tuhan. Nah, Yesus beda, Yesus waktu itu dibaptis untuk mengkhususkan dirinya bagi bangsa Israel. Jadi ada poinnya, ada penjelasannya. Jadi kita nggak hanya melihat karena kata diksinya baptis, jadi seolah-olah interpretasi daripada baptisan Yesus itu sama dengan yang dilakukan oleh orang Kristen. Ya, makna dari baptis itu memang sama, tetapi ketika dilakukan oleh dia dan kami itu kan berbeda. Maksudnya kemana, arahnya kan itu kita bisa jelaskan. Jadi orang Kristen membaptiskan karena orang Kristen ini bukan amsegula. Amsegula itu orang Israel yang menyebut diri mereka itu telah dikuduskan, bangsa yang dikuduskan bagi Allah. Nah, kami pun itu disebut amsegula karena kami pun sudah dipilih menjadi imamat yang rajani, itu kata kitab suci begitu. Bangsa yang kudus, bangsa yang dikuduskan, imamat yang rajani, umat pilihan Allah sendiri. Artinya orang Kristen mendapatkan posisi yang sama dengan Israel yang dulu, di mana Israel yang dulu itu dikhususkan bagi Tuhan juga, berbeda dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Kami pun sama dalam hal ini. Jadi itu jawaban dari saya dari pertanyaan Rohani ya. Oke, itu saja. Silakan. Baik, makasih. Kita kasih aplaus dulu. Lanjut, silakan. Pak Sugi Silakan dulu atau dilanjut. gimana? Pak Sugi, Silakan, bebas. mau menambahkan Pak Sugi? Ya, kalau saya mau membaca ayat ulang nih, Kisah Para Rasul 22 ayat 16 ya. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Ini kan Paulus bicara kepada bangsa Yahudi, di mana saat itu Paulus memang sedang memberitakan Kristus kepada orang-orang Yahudi, di mana Yahudi itu kan diberikan Taurat dan mereka tidak mampu melaksanakan Taurat, sehingga Taurat itu membuat dirinya malah semakin berdosa. Pak Jul, Dan setelah pembicaraan atau Ustaz kita Pak Jul, Ya? Ustaz kita masuk, kita hentikan dulu. tadi menanyakan, mengapa engkau masih ragu-ragu? Gimana Mas Andi? Bangunlah, Benyamin udah masuk. dibaptis, Oh iya. dan dosa-dosamu disucikan. Ya. Dosa-dosamu disucikan itu Itu supaya Pak Jul. Maaf ya teman-teman yang ada di live chat, ini harus disudahi dulu. Next kita lanjut lagi karena jadwal kita adalah metode Granada. Dr. Usema juga sebagai moderator.